Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Ayu Febiana dengan NIM 12620422104 kelas TMT 3J membuat video ini untuk melengkapi tugas filsafat pendidikan matematika. Kali ini saya akan membahas sistem bilangan dan geometri yang terdiri dari konsep dan sistem bilangan, konsep aljabar, dan konsep geometri. Konsep dan sistem bilangan terdiri dari angka Indo-Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan segitiga Pascal. Sedangkan konsep aljabar terdiri dari teorema Pitagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linear, matriks, dan determinan. Konsep dan sistem bilangan terdiri dari yang pertama, angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab. Berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu adalah algoritmi The Numero Indorum. Terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi K780 sampai K850. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa, yang terpenting oleh Fibonacci K1170 sampai 1240 dengan buku Liber Abaci tahun 1202. Yang kedua, bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputa Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Khalasadi tahun 1412 sampai 1486 orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebut nama Al-Hazar abad ke-12, sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Khazi tahun KK 1380 sampai 1429. Miftah Al-Hisab ini dilanjutkan oleh Simon Stevin 1548 sampai 1620 dengan menulis La Dismi tahun 1585. Persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi. Termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sampai 100 sebelum Masehi telah jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Qianzhang Xuanzhou yang terjemahan Inggrisnya Nine Capture of the Mathematical Art telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya, yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode function yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Yang berikutnya, matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tetapi, Sekikowa 1642 sampai 1708 mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulated Problems yang memuat metode matriks. Leibniz dalam suratnya ke Hospital tahun 1683 menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl F. Gauss 1777 sampai 1855 dalam Disquisitiones Arithmeticae 1801. Eliminasi Gauss yang telah digunakan di Cina tahun 200 sebelum Masehi ditemukan pada karya Gauss tentang studi orbit asteroid Pallas. Cauchy 1789 sampai 1857 pada 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Karya-karya Cauchy hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep minor dan adjoint serta hasil kali matriks dalam karya tahun 1841 yang menggunakan tanda dua garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada 1850, istilah matriks muncul dalam tulisan Sylvester 1814 sampai 1897. Tahun 1853, Cayley 1821 sampai 1895 yang dikenal lewat tabel Cayley menulis tentang inverse matrix. Yang kelima, logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaperesis. Perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi al-Misri 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan awal tahun 1600 oleh John Napier 1550 sampai 1670 dan Duisburg tahun 1552 sampai 1632. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya.
Yang berikutnya segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal, 1623 sampai 1662. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India, dengan apa yang disebut Meru Prastasa, berasal dari abad ke-3 atau 4. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du triangle arithmétique pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Konsep aljabar terdiri dari yang pertama, teorema Pythagoras. Diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris, tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras. Di dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras 800 sampai 600 sebelum Masehi terdapat bahasa teorema Pythagoras, juga triple Pythagoras seperti 5, 12, 13, 12, 16, 20 dan seterusnya. Yang berikutnya persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya, dalam Papyrus Berlin, suatu naskah Mesir kuno dari tahun 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri dalam buku Arithmetica Diophantus antara 210 sampai 290. Juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Aryabhata I memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan pengetahuannya tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Brahmagupta menggunakan cara mirip Babilonia tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Yang ketiga, bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan, bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang keempat, bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19. Adalah Dedekind 1831 sampai 1916 dalam bukunya Statistik und die Irrationalzahlen atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu susah yang ditemukan tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan pemecahannya. Terkait dengan aritmatika dan geometri, pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain. Dengan luas yang sama, terdapat cara transformasi persegi menjadi persegi panjang, trapesium sama kaki, segitiga sama kaki, belah ketupat, dan lingkaran. Terdapat soal transformasi antara persegi dan lingkaran dengan penggunaan nilai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.